Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Cindy Edian dengan NPM 1814009. Saya Lestari Febrian Intias NPM 1814015. Saya Duyananda dengan NPM 1814002. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema Misi Bangsa Eropa ke Asia yang meliputi politik, ekonomi, sosial, dan agama. Faktor pendorong bangsa Eropa di Indonesia. India Timur atau Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti vanili, lada, dan juga cengkeh. Rempah-rempah ini digunakan untuk mengawet makanan, bumbu makanan, dan juga bahkan obat. Karena kegunaannya rempah-rempah ini sangat laku di pasaran, maka dari itu hal ini mendorong para pedagang Asia Barat datang dan monopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka membeli bahan-bahan ini dari para petani Indonesia dan juga menjualnya kepada para pedagang Eropa. Namun jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke Turki mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Hal ini dikarenakan boikot yang dilakukan oleh Turki. Situasi ini mendorong orang-orang Eropa menjelajahi jalur pelayaran ke wilayah yang banyak memiliki penjelajahan. Sebab dan tujuan kedatangan bangsa Eropa. Secara umum, kedatangan bangsa Eropa ke Asia termasuk Indonesia dilandasi keinginan mereka untuk berdagang, menyalurkan jiwa penjelajah, dan juga untuk menyebarkan agama. Adapun sebab dan tujuan bangsa Eropa ke dunia timur adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari kekayaan termasuk perdagangan. Dan kedua, menyalurkan jiwa penjelajah. Dan ketiga, meyakini keberadaan Prester John. Dan keempat, menyebarkan agama. Dan kelima, mencari kemuliaan bangsa. Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa penjelajah, terutama untuk menemukan daerah-daerah yang baru. Mereka berlomba-lomba meninggalkan Eropa, meyakinkan bahwa jika berlayar ke satu daerah, maka mereka akan kembali ke tempat semula. Pada awalnya juga tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah. Selain itu, mereka selalu turut campur dalam urusan politik suatu daerah. Bangsa Eropa tidak jarang mengadu domba berbagai kelompok masyarakat dan juga mendukung salah satunya. Dengan cara seperti ini, mereka dengan mudah dapat mempengaruhi penguasa untuk memberikan hak-hak istimewanya dalam berdagang. Selanjutnya ada kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama itu dengan adanya sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau dahulu disebut dengan Hindia Timur, tidak lepas dari niat mereka menemukan negeri penghasil rempah-rempah. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Awal proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia ini pada tahun 1487 di Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Selanjutnya pada tahun 1498, Vasco da Gama sampai di India. Namun, orang-orang Portugis ini segera mengetahui bahwa barang-barang dagangannya yang hendak mereka jual tidak dapat bersaing di pasaran India yang canggih dan juga barang-barang yang mengalir melalui jaringan perdagangan Asia. Karena itu, mereka sadar harus melakukan peperangan di laut untuk mengukuhkan diri. Selanjutnya pada tahun 1510, setelah mengalami banyak pertempuran, penderitaan, dan juga kekacauan internal, sasaran yang paling penting adalah menyerang ujung timur perdagangan Asia di Maluku. Raja Portugis mengutus Diogo Lopes de Sequeira untuk mendekat Malaka, menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya, dan menetap di sana sebagai wakil Portugis di sebelah timur India. Tugas tersebut tidak mungkin terlaksana seluruh saat dia tiba di Maluku pada tahun 1509. Pada mulanya, dia disambut dengan baik oleh Sultan Komunitas Dagang Internasional yang ada di kota itu, meyakinkan Mahmud bahwa Portugis merupakan ancaman besar baginya. Malaka akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Menetap di Malaka sampai bulan November 1511 dan selama itu dia mempersiapkan pertahanan Malaka untuk menahan setiap serangan belasan orang Melayu. Dia juga memerintahkan kapal-kapal yang pertama untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Hubungan dagang yang tetap dirintis oleh Antonio da Abrito, hubungannya selalu dengan Sultan Ternate yang masih anak-anaknya dan juga pengasuhnya yaitu berlangsung sangat baik. Pihak Ternate tanpa ragu mengizinkan de Brito membangun benteng pertama Portugis di Pulau Ternate pada tahun 1522. Penduduk Ternate menggunakan istilah Castela untuk benteng itu. Bahkan kemudian benteng itu lebih dikenal dengan nama Benteng Gamalama. Sejak tahun 1522 hingga tahun 1570 terjalin suatu hubungan dagang cengkeh antara Portugis dan juga Ternate. Sultan Ternate Abulais 1522 membujuk orang Portugis untuk mendukungnya dan pada tahun 1522 hubungan Ternate dan Portugis berubah menjadi tegang karena upaya lemah Portugis melakukan kristenisasi dan karena perilaku orang-orang Portugis yang tidak sopan.
Inggris sudah berdagang sampai di daerah India, tepatnya di India Timur. Dan para pedagang Inggris mendirikan kongsi dagang yang bernama EIC pada tahun 1600. Dan di daerah operasinya adalah India. Selanjutnya, pada tahun 1811, Inggris maupun menguasai daerah jajahan Belanda. Maka, Belanda harus menandatangani kapitulasi tentang tanggal 18 September, yang isinya adalah daerah jajahan Belanda diserahkan kepada Inggris. Dan tentara Belanda menjadi tatanan Inggris, serta orang-orang Belanda dapat menjadi pegawai Inggris. Selanjutnya, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia pada tahun 1906 mereka sampai di Banten, tetapi belum mendapat keuntungan, dan pelayaran kedua dipimpin oleh Van Dijk dan Warwick pada tahun 1598. Nah, dengan membawa keuntungan yang sangat besar, keberhasilan ini memacu perusahaan-perusahaan Belanda untuk melakukan pelayaran ke Indonesia. Untuk menghindari terjadinya persaingan di antara mereka, atas anjuran Johan Oldenbarneveldt dibentuklah VOC pada tahun 1602 dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, dan yang kedua memperkuat diri menghadapi persaingan dengan pedagang asing yang lainnya, dan yang ketiga memonopoli perdagangan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan yang terakhir adalah membantu pemerintah Belanda yang perang menghadapi Spanyol. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cindy Adrian dengan MP 14 salah. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1 2 3 14.0002 Dengan udah nih, udah nanti langsung penutupan aja. Nanti ada